Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Setelah cukup lama, hampir 2 bulan saya vakum. Sekarang kita akan mulai lagi dengan HP Poco F3 atau yang produk name-nya adalah Aliot. Seperti biasa, kasusnya adalah terkunci dengan akun Mi atau terkunci dengan akun Mi Cloud ya. Di sini melihat kode unlock-nya memang sekilas kelihatannya tam, tapi saya masih agak ragu ya. Jadi saya sarankan untuk clean server aja ya, untuk dilakukan clean server agar benar-benar fix. Tapi ternyata ini usernya minta untuk di remote saja, jangan di clean server, karena kalau di clean server ini yang hilang hanya akun Mi-nya saja. Kalau seandainya ada FRP nanti akan terkunci dengan FRP dan menyebabkan kita harus senam jari, usernya harus senam jari gitu ya untuk bypass FRP-nya. Nah, karena minta langsung di remote, ini saya minta emailnya dan kemudian saya cek email, ternyata benar HP-nya adalah garansi tam ya. Setelah kita yakin bahwa ini garansi tam, kita lanjut remote via TeamViewer. Ini adalah TeamViewer yang diinstal di PC usernya, kemudian dikirimkan ke kita. Setelah itu kita kerjakan dan alhamdulillah hasilnya sukses. Ini sudah bisa terbuka, MIUI versinya adalah 14. Di sini adalah semua file yang kita butuhkan, termasuk firmware, kemudian out, Mi Flash, kemudian apalagi driver dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita akan buka device manager terlebih dahulu supaya nanti bisa terdeteksi 9008 atau tidak akan kelihatan pada bagian portnya. Kemudian langkah pertama kita akan menginstal new Keycom MTK drivernya. Di sini adalah install driver Qualcomm sekaligus driver MTK, jadi all in one. Ternyata sudah diinstal. Karena notif seperti tadi sudah diinstal, makanya saya pilih no ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ekstrak USB redirectornya. Kemudian kita akan buka Xiaomi Mi Flash-nya. Ini Qualcomm, jadi kita pakai Xiaomi Mi Flash ya. Kita akan membuka Xiaomi Mi Flash-nya. Mana? Nah, ini kita buka Xiaomi Mi Flash-nya. Jadi perlu diketahui untuk eksekusi Poco F3 Aliot yang MIUI-nya versi 14. Di sini meskipun belum UBL, ini bisa kita colok via fastboot ya. Nanti metodenya adalah fastboot to EDL. Jadi tidak perlu repot-repot membongkar HP untuk melakukan test point. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan firmware-nya ya. Kita masukkan firmware-nya. Nah, ini adalah firmware-nya. Kemudian setelah itu kita pilih pada bagian USB redirectornya, kita klik next, masukkan IP server, connect ya. Kemudian setelah step 1 seperti ini kita disable dulu. Kemudian setelah itu kita enable lagi ya supaya dia bisa step 2. Oke, kita tunggu saja dulu proses dari server, respon dari server, dia nanti akan step 3 kalau server sudah respon ya, server fastboot to EDL-nya. Ini sudah respon, sudah proses untuk fastboot to EDL, sudah selesai, finish. Kemudian pada bagian portnya sudah terbaca keylogger 9008, klik refresh, kemudian kita klik flash. Kita tunggu saja dulu prosesnya, nanti akan ada warna hijau, setelah itu akan muncul warna merah. Setelah muncul warna merah, akan ada notif untuk login akun out ya. Akan ada notif untuk login akun out. Kita tunggu saja dulu seperti ini, karena ini sudah dimodifikasi jadi hanya seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita tunggu saja dulu. Mohon sabar ya. Kemudian kita klik OK, lalu kita paste out kodenya. Kemudian di sini sudah proses flashing ya, sudah proses flashing. Mohon sabar sejenak, di sini proses flashing cukup lama. Namun seperti biasa, laju video pada bagian proses flashing ini saya percepat untuk mempersingkat waktu. Jadi perlu diketahui firmware yang saya pakai ini adalah full firmware. Kenapa saya memilih full firmware? Karena biasanya kalau kita hanya menggunakan
file micloud saja tanpa full firmware, ini akan menyebabkan dia stuck di fastboot mode. Kalau untuk Poco F3 Aliot sering-seringnya seperti itu. Jadi main aman saya gunakan full firmware. Nah, full firmware ini pun sudah saya modifikasi supaya apa? Supaya bisa langsung hilang micloudnya. Kalau misalnya kita download firmware langsung dari official tanpa dimodifikasi, kemudian kita lakukan flashing, bisa dipastikan tidak akan hilang micloudnya, karena perlu edit file untuk supaya apa? Micloud dan FRP juga ikut hilang. Harus modifikasi file terlebih dahulu. Oke, kemudian kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses flashing ya. Cuman kendalanya kalau full flash seperti ini, seandainya mungkin kabel kurang bagus atau tersenggol, dia berhenti flashing, ya harus ngulang. Kalau ngulang ya butuh out lagi. Nah, itu minusnya atau kekurangan dari full flash ya. Kekurangan dari full flash. Perlu diketahui firmware yang saya pakai ya, ini kan sudah kita modifikasi. Ini juga bisa digunakan untuk flash HP Poco F3, misalnya kasus stuck fastboot ya, ataupun boot loop, ini bisa ya. Jadi tidak hanya khusus micloud saja, tidak, tapi bisa untuk kasus yang lain ya, bisa untuk kasus yang lain. Kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. Di sini masih 560 detik ya, kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Flashnya hampir selesai sepertinya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, minusnya daripada full flash adalah ketika kabel mungkin bermasalah atau tersenggol, dia jadi putus. Kalau putus ya harus ngulang dari awal, masuk fastboot, kemudian fastboot to EDL dan lain sebagainya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Namun di sini saya potong, saya persingkat saja. Ini saya ulang ya. Saya ulang berarti kita butuh out lagi ya. Ini minusnya kalau kita menggunakan full firmware ya. Tapi setelah nanti flash selesai, jelas aman, tidak akan terjadi stuck fastboot. Klik OK, kemudian kita copy. Setelah itu kita tunggu kode outnya, kita paste, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah proses flashing ya, sudah proses flashing. Di sini kita akan coba cek pada bagian detailnya, supaya apa? Supaya kita tahu ini kalau seandainya nanti berhenti, ini berhenti pada bagian partisi apa atau file apa ya. Entah itu file super atau file recovery atau file boot. Nah, nanti kita akan tahu. Jadi ini saya geser seperti ini. Nah, ini masih proses flashing pada bagian super ya, super titik IMG ya. Jadi masih proses pada bagian super IMG. Memang sengaja saya perlihatkan seperti ini supaya nanti kita tahu ini berhentinya pada bagian apa ya. Karena berhenti ini kalau seandainya kabel ini nggak ada masalah, artinya kabel bagus, kemudian juga tidak tersenggol, kok berhenti. Nah, itu bisa saja filenya yang bermasalah ya. Bisa saja filenya yang bermasalah. Tapi jarang lah kalau file bermasalah. File bermasalah itu biasanya kalau diekstrak dia akan error atau korup ya. Ini tadi sudah saya ekstrak, aman-aman saja ya. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Di sini masih proses pada bagian super image ya, super image. Nah, di sini proses flashing juga saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya, untuk mempersingkat waktu saja. Prosesnya sebenarnya cukup lama, sekitar 600 detikan ya, 600 detikan ya, hampir 700 lah, hampir 700 ya. Kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. Di sini sudah saya percepat tadi ya, sudah saya percepat. Jadi seandainya nanti kita praktek atau akan praktek, jangan heran kalau ternyata proses flashingnya cukup cepat ya. Cukup lama, maksud saya cukup lama ya. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak ya, mohon sabar sejenak. Masih pada bagian supernya, memang supernya ini filenya cukup gede ya, sekitar 8 GB kalau nggak salah ya. Kemudian ini sudah lewat supernya, kita masuk ke file user data ya, kita masuk ke file user data. Nah, ini sepertinya aman ya, semoga aman ya. Kalau error lagi ya repot, ini ngulang out lagi. Kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. Di sini hampir selesai ya, di sini hampir selesai. Semoga tidak ada halangan, dia bisa sukses ya, dia bisa sukses. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Hampir selesai.
ke logo, kemudian kita tunggu saja dulu. Sudah selesai dan alhamdulillah prosesnya sukses ya, nggak harus ngulang untuk yang ketiga kalinya, cukup 2 kali saja ya, cukup 2 kali saja. Oke, selanjutnya hasilnya seperti yang saya perlihatkan pada video bagian pertama. Sukses ya, dengan sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya.